Sudah ya, Mbak? Ya. Oke, ada yang mau opening untuk oh iya iya sebentar. Saya lupa yang WA itu Mbak Nabila atau kelas sebelah ya yang terkait ada sit in mahasiswa ya. Nah, itu di kelas kalian Mbak Nabila atau siapa yang sit in yang nginfoin? Saya kemarin, Oh Pak. iya. Jadinya gimana Mbak itu Mbak? Untuk yang data spreadsheet-nya kemarin yang buat agresi ya, Pak. Oh, Bagre. Jadi bagi-bagi gitu, Pak. Jadi memang rencananya itu akan ada mahasiswa yang reguler join gitu ya atau gimana Mbak? Iya benar, Pak. Jadi dari kelas lain itu boleh kalau misalnya mau masuk ke Zoom jadwal kita gitu boleh, Pak. Jadi kemarin makanya saya nanya kira-kira maksimalnya untuk masuk ke room Zoom kita itu berapa orang gitu. Ya, kalau saya sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Artinya ya kan nggak mungkin jumlahnya sama dengan kelas kalian kan gitu ya. Ya tadi seperti yang disampaikan Mbak. Kalau kemarin 10 itu is oke lah dan cuman memang kemudian jadi tidak ada kewajiban saya untuk menyampaikan atau mengidentifikasi siapa mahasiswa yang join gitu kan, nggak ada kan Mbak? Iya nggak ada Pak. Jadi bebas Artinya dia siapa cuma yang. hanya ikut di sesi kelas saja kan ya? Iya benar Pak. Oke, ya nggak apa sih Mbak. Mungkin dia butuh untuk apa ya di compare atau mendapatkan insight dari dosen yang lain kan bisa aja. Tapi itu bisa dijadikan kehadiran misalkan dia tidak join di dosen reguler dia terus kemudian dia join di dosen yang lain itu boleh diklaim untuk itu Mbak? Sepertinya tidak Pak. Oh beda ya, Jadi enggak ya? beda Pak. Jadi kayak set ini mungkin atau mungkin dia pas di kelas kayak kurang jelas atau gimana kayak yang Bapak bilang tadi pengen compare baru mereka boleh sit in tapi tetap jadwal mereka di kelas ya tetap ikut join gitu Pak. Oke, ya wes nggak apa-apa kalau kayak gitu. Biar dia tambah bingung kan maksudnya. Oke, terima kasih Mbak. Saya manggilnya Mbak Nabila aja lah, saya nggak familiar dengan namanya, Boleh, jadi boleh Pak, boleh. lebih mudah diingatnya gitu. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan 5 minute or less lah, nggak harus 5 menit. Loh, nggak ada ini. Wah, kacau ini kalau nggak ada kalau kayak gini. Izin Pak. Izin Pak. Oh, ya silakan Mas. Mungkin izin juga mematikan kamera Pak, takut trouble nanti. Nggak apa-apa Mas. You save your class Mas. Oke Mas. Silakan Mas. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya Pak. Terkait dengan pertemuan hari ini sebenarnya ada 3 poin penting yang menjadi titik dari ALK dari pertemuan kedua ini. Yang pertama itu adalah institutional framework, yang kedua itu terkait dengan indikator-indikator apa saja yang mempengaruhi bias dari perusahaan, maksudnya kualitas akuntansi dari perusahaan, sama yang terakhir itu analisis akuntansi. Nah, di dalam institutional framework itu ada 5 bagian penting. Yang pertama itu adalah accrual accounting, yang dimana perusahaan sebaiknya
secara ringkasnya perusahaan sebaiknya menggunakan prinsip akrual karena prinsip akrual ini merupakan kejadian ekonomi atau aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, management responsibility for reporting financial information. Nah, yang kedua ini terkait dengan bagaimana manajemen melakukan keputusan-keputusan yang meminimalisir terjadinya bias. Yang ketiga, prinsipal standar. Nah, prinsip-prinsip apa yang akan digunakan oleh institusi tersebut. Yang keempat, audit bagaimana perusahaan membuat pihak eksternal untuk mempercayai apa informasi yang telah diberikan oleh perusahaan dengan melakukan audit. Dan yang kelima itu public enforcement. Jadi ada pihak luar atau bagian dari pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dari kegiatan yang dilakukan atau laporan yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya kalau di Indonesia sendiri itu ada OJK dan juga KPPU. Kemudian yang kedua itu terkait dengan indikator-indikator apa saja yang mempengaruhi kualitas dari akuntansi perusahaan. Nah, kurang lebih itu ada seperti kebijakan yang diambil oleh perusahaan, kemudian prinsip-prinsip akuntansi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, yang menurut saya itu sangat mempengaruhi dari kualitas akuntansi perusahaan. Seperti contoh yang kasus Enron tersebut, yang melakukan write off liabilitasnya sehingga laba yang dihasilkan pada saat laporan keuangan itu sangat besar. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan accounting analysis. Nah, pada accounting analysis ini terdapat 5 langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu yang pertama identify principal accounting policies, habis itu yang kedua assess accounting flexibility, yang ketiga evaluate accounting strategy, yang keempat evaluate the quality of disclosure, yang kelima identify potential reflect, dan yang terakhir terkait dengan undo accounting distortion. Mungkin sekilas seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Ferry ya. Manggilnya saya Mas Ferry. Ya. Secara garis besar tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry itulah adalah hal-hal yang erat hubungannya dengan proses analisis accounting-nya ya, akuntansi gitu. Jadi memang kalau kemarin kita diskusi dengan bahwa kita menganalisis business environment dan kemudian di dalamnya itu ada accounting analisis, financial analisis dan sebagainya. Nah, kita kemudian akan masuk di segitiga yang pertama dengan accounting analisisnya gitu. Nah, accounting analisis sendiri itu dalam benak saya, dalam pemikiran saya sebenarnya untuk kalian yang sudah di tingkat 3, seluruh materinya itu sudah kalian telan. Gitu. Mulai dari prinsipal, karena di prinsip accounting-nya di awal-awal itu kalian sudah dikenalkan dengan prinsip-prinsip accounting-nya, ada matching dan sebagainya, matching cost against revenue dan sebagainya, apa historical cost atau fair value dan sebagainya. Itu sudah mencari makanan kalian ketika di tingkat 1 dan tingkat kedua. Nah,
di sini itu cuma hanya mensamerikan saja sebenarnya, kalau saya boleh menyederhanakan ya. Artinya mensamerikan dari konstruksi apa-apa yang sudah kalian pelajari, konseptual yang kalian pelajari selama tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 ini di dalam satu chapter kalau menurut saya. Tadi sebenarnya sudah disinggung semua sama Mas Ferry gitu, bahwa ya kalau prinsip-prinsip accounting-nya ya nggak mungkin kalian nggak mungkin kalian nggak paham terkait dengan accrual gitu. Itu sangat-sangat basic dan sangat-sangat fundamental untuk anak-anak accounting ya. Ya pasti kalian tahu itu accrual. Apa itu accrual? Bagaimana kita mengimplementasikannya? Bagaimana pengakuannya? Itu udah jamak, udah kalian pahami, sudah matang, sudah ngotok lah kalau sudah tingkat 3. Dibandingkan, nah saya sih sebenarnya di sini kita coba untuk melihat bersama-sama sebenarnya, mensamerikan bersama-sama. Jadi dalam konteks analisis laporan keuangan bahwa konsep basic yang harus dipegang itu bagaimana kemudian kalian memahami konsep-konsep dari prinsip-prinsip yang ada di dalam akuntansi, untuk kemudian kita melihat, kita tarik itu barang, kita identifikasi apakah ini di dalam hal-hal ini, di dalam poin-poin ini ada nggak potensi permasalahan yang bisa timbul terkait dengan hal-hal yang ada di dalam dunia perakuntansian gitu, dalam prosesnya. Makanya kemudian di pertemuan ini, dan mungkin ada 2 pertemuan, termasuk juga nanti analisis cash flow-nya juga, kalian juga akan hanya merewind kembali apa-apa yang sudah kalian pelajari di dalam accounting di intermediate ataupun di prinsipal accounting. Nah, mungkin kita lihat sama-sama untuk materinya. Sebentar ya. Materinya, reviewnya. Nah, institusi kita kan tadi disampaikan ada empat kelompok. Sebenarnya tiga kelompok besar lah, kalau yang additional reading itu kan sebenarnya just untuk kita. Jadi bagaimana institutional framework-nya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan, dan kemudian prosesnya sebenarnya bagaimana kita melakukan analisis atas accounting itu sendiri. Nah, institutional framework ada beberapa poin di situ ya, tadi disampaikan. Accrual accounting, kalau yang di dalam accrual accounting, iya pasti itu nggak mungkin di dunia accounting itu sekarang itu nggak lagi ada di zaman cash basis gitu, accrual basis gitu, itu udah is a must gitu. Management responsibility for reporting financial information. Nah, kalau kalian buka di dalam laporan keuangan yang diaudit, di situ akan ada tanda tangan di bawah bahwa laporan ini yang bertanggung jawab adalah siapa. Jadi, dan di situ pasti adalah Dirut dan Dirqiu. Artinya apa sebenarnya, walaupun laporan keuangan itu disusun oleh manajemen dan ada asesmen terkait dengan kualitas laporan keuangan tersebut yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, tetapi poin-poin atau hal yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut adalah mutlak tanggung jawab dari manajemen. Dalam hal ini diwakili oleh direktur keuangan dan direktur utama sebagai pihak yang menjalankan, yang sebagai apa ya, yang pihak yang memimpin operasi perusahaan dalam periode berjalan. Nah, itu yang harus dicermati, bahwa atas laporan yang disusun dengan konsep cash basis itu yang tanggung jawab adalah direktur keuangan dan direktur utama. Kemudian prinsip
standar, berarti kan ada standar, ada prinsip-prinsip standar. Dia akan disusun dengan mengacu prinsip-prinsip standar di akuntansi keuangan. Di situ nanti kan kita lihat ada kalau kita ada PSAK, terus kemudian kalau nanti akuntansi publik ya berarti PSAP, terus kemudian nanti ada, kalau di US dulunya ada FASB, terus kemudian kalau di sekarang adalah IFRS yang kemudian jadi acuan utama. Kemudian dengan setelah dia disusun secara account, secara accrual, dipertanggungjawabkan oleh manajemen, top manajemen mengacu pada prinsip standar-standar akuntansi, diaudit dia. Audit itu dibutuhkan untuk karena memang ini adalah perusahaan dan in case dia adalah perusahaan publik karena dia ada penyertaan saham oleh pihak publik, ada kewajiban untuk audit gitu. Sebenarnya itu memberikan assurance kepada publik, kepada pemilik perusahaan yang bisa jadi dia adalah publik ataupun pemilik pemegang saham terbesar, kalau BUMN berarti pemerintah dan publik, bahwa ini laporan keuangan itu sudah disusun secara proper dan sudah diverifikasi dan diaudit oleh pihak eksternal. Nah, ini kan sebenarnya fungsi audit itu kan untuk memberikan assurance kepada pemegang saham bahwa ini manajemen itu kerjanya sudah benar. Terus kemudian laporan disusun sudah benar. Itu yang untuk konteks audit. Nah, public enforcement, nah ini lebih ke sisi regulator kalau saya melihat gitu. Jadi seluruh entity yang ada itu dia mempunyai pihak yang melakukan oversee, gitu, yang melakukan pengawasan terhadap kinerja atau kepatuhan mereka atas regulasi-regulasi yang disepakati bersama, yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi karena memang dia ada perusahaan publik dan publik itu ada kepemilikan pihak eksternal, masyarakat, dan masyarakat itu butuh kepastian perlindungan bahwa atas investasi yang dia berikan, yang dia keluarkan, yang dia taruh kepada sebuah entitas, perusahaan, itu dilindungi. Dan di situ adalah peran dari pemerintah selaku regulator untuk memberikan semacam perlindungan, guidance, regulasi yang bisa memberikan kenyamanan kepada publik, masyarakat atau investor untuk mereka bisa menaruh duit di dalam sebuah perusahaan sehingga investasinya itu istilahnya ya sesuai dengan koridor yang diatur oleh pemerintah. Di sini ada entitas seperti OJK, KPPU itu Komite Pengawas Persaingan Usaha. Jadi memang kemudian usaha yang dilakukan itu diawasi. Baik kalau di sektor keuangan dia ada diawasi oleh OJK, kalau ada Komite Pengawas Persaingan Usaha. Jadi memang dia kemudian ya usahanya ini benar atau enggak gitu sudah dilihat, diawasi oleh KPPU. Itu sebenarnya 5 poin institusi ya, kita bilang institutional framework karena memang dia adalah institusi, jadi dia memang framework yang memang fundamental lah ya, fundamental yang harus dipahami di dalam sebuah analisis laporan keuangan. Konsepnya dia harus accrual, terus kemudian ada yang bertanggung jawab, terus mengacu pada prinsip-prinsip standar yang diatur dalam akuntansi, dia harus diaudit dan kemudian dia ada pengawasan dari regulator, dalam hal ini adalah kalau di sini disebutkan adalah public enforcement gitu, dari pihak regulator lah gampang seperti itu, untuk melihat kepatuhan dan terhadap regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu strukturnya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam detailnya kalau kayak gitu. Accrual accounting, ya accrual accounting non cash.
Ya, ini tingkat 1. Income statement, revenue recognition, expense recognition, pengakuan revenue, pengakuan expense, profit, foundation of accrual accounting, revenue recognition, and expense matching. Nah, sebenarnya di sini adalah konsepnya adalah matching cost against revenue. Kalau kalian ingat, mungkin di buku KISO kalau nggak salah itu di buku KISO ada filosofi yang bilang matching cost against revenue. Berarti atau ada narasi yang atau ada kalimat yang bilang let expense follow revenue. Biarkan expense itu mengikuti revenue-nya. Nah, itu sebenarnya matching cost konsepnya. Kalau saya dulu ingat ada dosen saya bilang waktu saya ngambil S2 itu let expense follow revenue. Biarkan expense itu mengikuti revenue-nya gitu. Jadi kalau revenue-nya itu yang dihitung adalah 10 barang, ya expense-nya itu ikutilah 10 barang. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kenapa kemudian prinsipnya yang dilihat itu ya kalau dijual 10 bebannya ya 10. Sesederhana itu untuk konsep accrual accounting. Kalau cash kan enggak. Ya kalau dijualnya 10 cuma terimanya 5, cash-nya yang sisanya masih payable ya cuma yang dilihat cash-nya aja, cash in cash out gitu, sesederhana itu kalau cash basis gitu. Kan kita sudah bergerak dari konsep cash basis karena dianggap tidak mencerminkan fairness, tidak matching konsep itu nggak ketemu kalau di cash basis. Nah, kemudian kalau di income statement seperti balance sheet ya kalian tahu lah, aset apa, liability apa, equity apa. Jadi itu sangat-sangat basic sekali. Terus kemudian ini yang dipersyaratkan oleh IFRS. Jadi dia GAP ya, FASB, GAP sih FASB, GAP General Accepted Accounting Principle. Balance sheet, income statement of change in equity, itu perubahan ekuitas, ya, statement of cash flow, dan note of financial statement. Ada catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya kalau ada di komponen-komponen ini mempunyai fungsi tersendiri-sendiri. Jadi kalau dia perubahan ekuitas, ya berarti nanti ada laporan atau detail terkait dengan hal-hal yang menyebabkan adanya kenaikan atau perubahan atau penurunan dari ekuitas perusahaan. Income statement ya berarti transaction yang hubungannya dengan aktiviti operasional di perusahaan. Balance sheet itu posisi dari neraca, posisi dari aset, liability, dan equity perusahaan pada tahun sekian. Nah, terus kemudian kalau cash flow ya berarti mutasi, perubahan dari cash yang ada di perusahaan, operating, investing, dan financing, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan itu lebih bagaimana kita mengungkapkan secara tersurat dan tersirat atas hal-hal yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi nanti penjelasannya kalau di komponen-komponen balance sheet, income statement, dan change equity and cash flow di 1-4 itu kan hanya angka. Nah, di catatan itu adalah narasi penjelasan sebenarnya. Penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada di income statement, balance sheet, dan perubahan ekuitas serta cash flow. Nah, itu yang terjadi. Nah, accrual basis versus cash basis. Nah, ini masih menjadi apa ya? Kalau kita dibawa ke konteks accounting ya accrual is powerful gitu, yang superior, karena ini bagaimana kemudian kita bisa mematchingkan antara revenue dan expense, itu yang kemudian kita lihat untuk mengukur evaluasi performance dari operasi perusahaan, seperti di financial performance, karena di situ di income statement itu mematchingkan, artinya transaksi tidak solely hanya dari cash transaction, tetapi juga revenue yang sifatnya non cash transaction juga diakui gitu. Nah, itu yang dimasukkan, artinya konsep accrual-nya itu mencatat cash dan non cash. Yang penting dia adalah merupakan aktivitas dari tahun berjalan, dari penjualan tahun berjalan yang kemudian akan di-match-kan dengan expense yang erat hubungannya dengan penjualan tahun berjalan. Kalau konteksnya penjualan. Kemudian kalau balance sheet ya berarti tinggal hanya merefleksikan financial condition. Kondisi, karena balance sheet itu kan adalah posisi ya, per posisi gitu.
kumulatif per posisi. Jadi itu konsep balance sheet kalau yang saya pahami secara sederhana, kumulatif saldo per posisi. Jadi kalau balance sheet aset tanah atau mesin sebesar sekarang itu adalah kumulatif saldo mesin yang dimiliki oleh perusahaan sampai dengan saat ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya. Kalau income statement kan tahun berjalan saja. Selesai, kemudian masuk ke income summary, nanti tahun depan kita mengulang lagi. Tapi kalau balance sheet itu sampai dengan kapan gitu. Nah, itu yang konsep-konsepnya seperti itu. Terus mitos dan faktanya apa ya? Lebih ke melihat mitosnya karena nilai perusahaan sangat tergantung pada future cash flow, hanya current cash flow yang relevan untuk valuation is also current income relevant to valuation. Nah, ini mitosnya seperti itu. Nah, faktanya kan kemudian di bawah ini matchingnya ya, sebenarnya matchingnya. All cash flow are value relevant, so some relevant, some other not receivable collection. Jadi ada beberapa lah yang mungkin yang nanti kalian lihat perbandingannya antara mitos dan fakta terkait dengan terkait dengan accrual accounting gitu. Jadi cash flow complement accruals. Cash flow adalah faktanya cash flow itu melengkapi dari accrual karena di situ ada statement of cash flow yang selalu kita gunakan gitu lah. Accrual accounting is more relevant than cash flow accrual income. Accrual accounting number are subject to accounting distortion. Ya, faktanya memang seperti itu karena memang ada beberapa alternatif yang bisa diambil dari konsep accrual accounting yang bisa menjadi pilihan bagi manajemen gitu. Kemudian nanti kan manajemen akan melihat mana yang akan lebih menguntungkan. Nah, itu yang disebut sebagai earning management gitu. Manajemen laba lah ya. Jadi bagaimana kita misalkan mengambil posisi penyusutan yang lebih konservatif untuk menurunkan laba dalam supaya kita memperoleh kewajiban pajak yang lebih kecil misalkan seperti itu. Value dapat ditentukan dari konsep accrual accounting yang didiskontokan melalui model residual income. Nanti kalian akan lihat ada model residual income perhitungannya nanti ketika melakukan valuasi. Nah, ini sebenarnya di dalam perhitungan valuasi nanti kalian akan butuh ini. Konsep dari operating cash flow, terus kemudian free cash flow itu adalah operating cash flow ditambah cash investment dan divestment in operating asset. Jadi ada penambahan pengeluaran kas untuk investasi dan penerimaan kas dari hasil divestasi di operasional, di aset-aset operasi. Terus kemudian net cash flow-nya itu adalah free cash flow ditambah financing cash flow. Net income itu operating cash flow ditambah accruals. Itu yang nanti kalian akan butuh ini perhitungannya. Tapi di dalam konsep valuasinya nanti akan menggunakan spreadsheet yang lebih sederhana, jadi lebih enak dan kalian tidak perlu menghafalkan sebenarnya. Nah, ini lebih ke apa ya ini? Hubungan antara stock price dan various income and cash flow measure, pengukuran cash flow. Jadi net income before extraordinary item dan discontinued operation 48% itu dijelaskan di dalam harga. Net income 47%, operating cash flow 37%, free cash flow, net cash flow ya. Net cash flow, perubahan cash flow di dalam Oke, dari 7.338 perusahaan regression between end period and various cash flow and income measure, pengukuran atas. Ya, ini untuk informasi aja lah kalian. Ini berdasarkan dari analisis yang di tahun 1993 dan 2000 sampai dengan 2003.
Ini nanti kalian akan butuh ini. Jadi ini sebenarnya gambaran secara sekilas bagaimana nanti kalian membuat konsep valuasinya. Nanti seperti ini, nopat, kalian harus menghitung nopat, kemudian ya lumayanlah nanti akan relatif memusingkan gitu. Jadi ketika nanti kita masuk di sini, kita harus berhati-hati terkait dengan pemahaman pertahapan. Jadi di sini ada aset dan perhitungannya, forecast atau NK kuat net operating asset. Kemudian ini kita harus nanti di dalam bahasanya setelah ini kita harus pelan-pelan untuk memasukkannya, menghitungnya sehingga kemudian kalian jadi lebih mudah untuk mendalaminya gitu, karena memang ini relatif lebih banyak ke ketelitian lah dalam memahami setiap tahapan dalam penyusunan forecasting gitu. Itu sebenarnya gambarannya saja. Ini adalah referensi penjelasannya, cash flow from operation, net operating asset, atau asset turnover, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau tadi kita bilang konsep terkait dengan accrual, kedua adalah institutional framework, yang kedua tadi kita bilang adalah management responsibility. Nah, applying accounting principle is the responsibility of management who has superior knowledge of firm business. Sudah jelas kan itu. Pemilihan kebijakan-kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan itu tanggung jawab mereka. Tuh, insentif untuk manajemen, terdapat insentif untuk melakukan distorsi accounting di dalam hal-hal seperti bagaimana kita pengakuan kontraknya dan reputation-nya, ya, pengakuan dampaknya lah sebenarnya ke reputasi itu seperti apa. Nah, langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mereduksi potensi distorsi accounting itu ya tadi, yang pertama dia melakukan audit oleh auditor ya eksternal, kemudian corporate governance, mekanisme pengawasan di manajemen melalui board of commissioner, audit committee, dan internal audit, dan salah satunya adalah litigasi, ada tuntutan hukum dari pihak internal dan eksternal gitu, ada potensinya di situ dari serikat pekerja atau dari lender atau dari shareholder yang biasanya diatur di dalam klausul-klausul di dalam perjanjian gitu ya, untuk litigation ini. Sumbernya terjadinya litigation adalah dari perjanjian. Biasanya. Prinsip standar, nah kalau prinsip standar kan udah jelas itu ada IFRS, kemudian sekarang kayaknya ini IFRS semua yang diacu gitu. Ya kalau di kita PSAK itu adalah IFRS adopted gitu, jadi dia mengadopsi dari adopsi IFRS, International Financial Reporting Standard. Kalau dulu masih ada menggunakan FASB dari GAAP ya, General Accounting Principle, tapi kalau sekarang kayaknya ya mungkin hanya masih berlaku di US kali ya. US mungkin masih menggunakan General Accounting Principle, tapi kayaknya di negara-negara yang lain sudah menggunakan mengimplementasikan IFRS gitu. Jadi dan makanya kemudian untuk negara-negara lain yang mau listing di US, dia harus membuat dua laporan keuangan. Laporan keuangan berbasis IFRS dan laporan keuangan berbasis GAAP, General Accounting Principle-nya. Jadi seperti itu. Nah, rigid accounting rules might be dysfunctional. Nah, kemudian konsepnya IFRS itu kan kalau terlalu rigid, dia malah kemudian nggak workable gitu. Makanya dibuat yang penting prinsipnya saja lah, prinsipnya sesuai dengan accounting standar. Yang kayaknya yang pendekatannya lebih ke principle base gitu ya, dibandingkan dengan regulation base gitu kayaknya. Audit, ya pasti komponen keempat tadi audit ya. For traded company berarti ada masuk untuk perusahaan-perusahaan yang listed di BEJ ya, maksudnya ini ya required, dimintakan untuk ke bursa lah ya, untuk perusahaan-perusahaan yang listed di bursa ini maksudnya.
External audit is important mechanism to help memberikan keyakinan kualitas dan reliability dari financial account. Ya, karena dia sifatnya independen, makanya kemudian dianggap sebagai pihak yang bisa memberikan keyakinan pada pemegang saham bahwa laporan keuangan yang disusun itu sudah reliable, sudah sesuai dengan standar yang diacu di dalam penyusunan laporan keuangan. Auditornya menggunakan CPA, produknya di audit report. The centerpiece of audit report is audit opinion. Ya, berarti hasilnya yang akan menjadi main outputnya itu adalah audit report gitu ya. Audit kalian di tingkat 3 ya, auditing di tingkat berapa kalian? Iya, ini baru dapat, Pak. Dapat ya auditing ya. Jadi nanti di audit itu yang menjadi ultimate dari proses auditing. Jadi itu adalah audit report. Jadi nah, audit report sendiri itu kan kemudian di situ ada penjelasan nanti kalau kalian lihat di auditing ya ya penjelasan bahwa ya audit report ini kemudian opini itu bukan merupakan istilahnya opini itu berdasarkan dari asesmen dari auditor gitu, tetapi yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab atas laporan keuangan itu tetap adalah manajemen gitu. Nanti di opini audit ada seperti itu. Terus public enforcement ya tadi seperti yang saya bilang OJK, KPPU itu adalah regulatory body yang memastikan comply dan tidaknya dari perusahaan gitu. Jadi nah, kita sampai ke poin 5 dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya tak chat dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak. Gimana, Mbak? Mau nanya yang tentang yang window dressing, aku tuh baca di sumber lain gitu kan, Pak. Itu tuh biasanya ini terjadi di kayak yang saham blue chip gitu. Nah, sebenarnya window dressing itu legal nggak sih, Pak? Boleh nggak gitu? Window dressing itu kalau dibilang boleh ya nggak boleh, Mbak. Kalau ketahuan ya nggak boleh. Artinya apa ya? Window dressing itu kan sebenarnya kayak ya terminologinya seperti apa ya? Saya tuh ingatnya tuh ya bagaimana kemudian mereka mempercantik laporan keuangan gitu ya. Mempercantik laporan keuangan ya ultimate-nya sebenarnya dia biar bottom line-nya bagus gitu kan sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian bottom line-nya itu bagus supaya pemegang saham, pemilik investor atau investor itu percaya sebenarnya. Oh, ini perusahaan memang punya performa yang bagus dan kemudian itu secara langsung akan berdampak pada harga saham di pasar gitu. Nah, which is kalau misalkan harga saham itu berubah, sebenarnya kekayaan perusahaan itu juga akan naik gitu karena memang saham itu kan merefleksikan kekayaan perusahaan gitu. Kalau harganya per rupiahnya itu naik, ya kemudian secara tidak langsung porsi ekuitas perusahaan itu otomatis akan naik. Nah, itu adalah motivasi yang masih baik lah ya, motivasi masih baik. Kalau motivasi pribadi bisa jadi karena ada kepentingan insentif yang akan diterima perusahaan. Jadi, bukan perusahaan, manajemen. Activity window dressing, kemudian membuat bottom line-nya itu menjadi bagus kan. Kalau laba itu otomatis perusahaan kan dia akan mendapatkan bonus manajemen, bonus, tantium dan sebagainya. Nah, itu motivasi pribadi. Tetapi sebenarnya kan siapa yang dirugikan kan pemilik itu sendiri sebenarnya karena mereka tidak memperoleh informasi yang proper, memperoleh informasi yang sebenarnya terkait kondisi operasional perusahaan yang mereka miliki. Nah, itu yang sebenarnya mencoba untuk
diminimalisasi lah activity window dressing dalam bentuk regulasi-regulasi yang diatur di dalam misalkan di PSAK atau di IFRS sebenarnya. Tapi ya balik lagi bahwa regulasi itu juga yang kemudian karena ketidakpastiannya ada potensi penggunaan dari regulasi yang berbeda, ada pilihan itu yang kemudian menjadi ya nggak salah juga mereka pakai gitu karena memang di regulasi itu diperkenankan. Nah, itu yang kadang justru regulasi itu standar-standar itu yang justru memunculkan potensi untuk earning management dan window dressing sebenarnya. Itu yang jamak terjadi, yang juga menjadi gray area, yang menjadi ranah dari standar akuntansi keuangan yang mempunyai peran terjadinya window dressing sebenarnya. Jadi penyebabnya ya karena memang standarnya itu bisa dilakukan manipulate karena ada pilihan. Ya kalau kita dikasih pilihan kan, misalkan dikasih pilihan kan pasti kita akan memilih mana yang memberikan benefit yang paling bagus buat kita, kan pasti seperti itu. Nah sebenarnya ketika standar itu memberikan kepastian, meregulat secara clear, itu yang diharapkan supaya bias-bias yang ada di dalam proses penyusunan laporan keuangan itu bisa diminimalisir untuk mencegah terjadinya window dressing. Nah, itu sih sebenarnya Mbak, kalau diperkenankan, kalau versi saya ya pasti nggak boleh. Nah tugasnya adalah nanti di analisis laporan keuangan itu melihat itu gitu. Melihat itu dan kemudian itu kan yang window dressing itu kan sebenarnya distorsi dan tapi kalau kita bilang distorsi laporan keuangan. Distorsi itu yang kemudian kita mengembalikan kepada yang seharusnya. Itu tugas dari analis atas laporan keuangan untuk memberikan informasi yang proper yang sebenarnya atas laporan keuangan yang disusun. Gitu Mbak. Makasih ya Pak. Izin bertanya Pak. Siap Mas. Monggo. Untuk yang barusan Pak, saya lihat dari pendapat Bapak juga bahwa kalau window dressing itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya Pak. Dalam artian kan sebenarnya ya pada kenyataannya itu setahu saya Pak, kalau ada window dressing itu di akhir-akhir penyusunan laporan keuangan kan Pak, biasanya di bulan ketiga dan seterusnya itu waktu laporan keuangan rilis dan sampai ada efek yang namanya kalau nggak salah itu Santa Claus Rally atau apa gitu Pak di akhir Desember itu yang isinya itu saham-saham harganya pada melambung tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bukannya ini dari pemegang saham dan juga perusahaan sama-sama senang ya Pak ya karena harga sahamnya sama-sama naik. Dan yang kedua itu batasannya seberapa jauh bisa dilakukan hal-hal seperti ini Pak, seperti window dressing ini, biar dalam tanda kutip aman Pak. Ya memang sebenarnya yang dirugikan dalam konteks seperti itu sebenarnya kan istilahnya ada pihak yang tidak mendapatkan manfaat gitu. Artinya kalau tadi dibilang bahwa ketika saham naik, kekayaan perusahaan naik, tapi kan itu bukan merefleksikan kondisi yang sebenarnya perusahaan kan. Artinya apa? Kenaikan dari nilai saham ataupun value dari perusahaan itu nggak sustain menurut saya ya. Nggak sustain karena hanya sesaat gitu. Hanya sesaat dan kemudian ketika kemudian diketahui dia pasti akan jatuh. Nah, sebenarnya case-nya kalau kalian tadi sudah mengerjakan case Enron, ya sebenarnya itu adalah salah satu bentuk window dressing, bagaimana kemudian mereka menyembunyikan debt, menaruh di dalam SPV, kemudian membuat labanya itu menjadi bagus, terus kemudian harga sahamnya itu bagus, dan kemudian labanya bagus, harga sahamnya bagus, dan pada saat itu, kalau saya nggak salah ingat ya case-nya, nanti kalian coba dalami, di seluruh sektor, Enron itu kan perusahaan di sektor oil gas kayaknya company perusahaan. Nah, di satu sektor dia itu mengalami performanya turun, semuanya data-data indikator keuangannya itu turun. Enron itu mencatatkan nolnya bagus, labanya bagus, harga sahamnya naik. Tetapi setelah itu 6 bulan setelah mereka merilis laba, 6 bulan kemudian itu mereka dinyatakan bangkrut.
Kalau saya nggak salah ingat, seingat saya case-nya seperti itu. Nanti kalian coba dilihat. Nah, jadi yang dirugikan ketika seperti ini kan, ketika posisinya hanya di awal itu sahamnya bagus, itu semua everybody happy itu. Manajemen dapat bonus bagus, pemegang saham juga pasti akan happy. Wah, ini harganya naik. Oke gitu kan. Tapi masalahnya yang terjadi itu bukan sesuatu yang sustain dalam jangka panjang gitu. Jadi hanya temporary dan tidak merefleksikan kondisi performance perusahaan yang sebenarnya. Nah, itu sebenarnya istilahnya apa ya? Ya kasarannya di apa ya? Ngomongnya kok agak susah saya mengambil analoginya. Dikasih doping gitu loh, dikasih doping. Jadi bagus, naik tinggi, terus kemudian tahu-tahu terus bangkrut gitu. Tahu-tahu habis itu terus ambruk. Nah, itu yang terjadi, yang sebenarnya secara langsung akan merugikan pemegang saham, karena setelah itu harganya setelah naik mereka berburu-buru beli terus habis itu jatuh down sampai kemudian mereka dinyatakan bangkrut. Nah, kalau seperti itu yang terjadi kan siapa yang akan dirugikan gitu kan? Artinya yang akan dirugikan pasti ya pemilik saham lagi gitu, pemegang saham, pemilik perusahaan itu sendiri gitu. Manajemen ya feel free aja ya saya melakukan ini, kalau dia kemudian harus dipecat dan ada tindakan hukum ya itu murni karena kesalahan saya gitu ya, oke saya akan melakukan itu, akan mengambil responsibility itu. Tapi yang akan terdampak paling besar itu adalah pemilik perusahaan, pemegang saham. Nah, itu yang sebenarnya dijaganya dari sisi itu, bahwa laba yang sustain, financial report yang merefleksikan kondisi sebenarnya dari perusahaan, yang kemudian yang harus ditekankan di dalam penyusunan laporan keuangan, bukan laba yang sifatnya temporary yang kemudian hanya memberikan keuntungan sesaat bagi manajemen dan bagi perusahaan. Itu sih konsepnya, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, izin bertanya, Pak. Nah, ya silakan, Mbak. Masih berkaitan sama window dressing tadi. Nah, kalau window dressing itu kan bagaimana mempercantik laporan keuangan. Nah, kalau misalnya perusahaan ini kan kadang metode pencatatan akuntansinya itu kan beda-beda ya, Pak ya. Kayak misalnya metode depresiasi, ada garis lurus, bisa double declining gitu. Itu kan pasti menghasilkan expense yang berbeda. Kemudian dengan cara leasing gitu juga ada capital lease sama lagi satu saya ya itu. Nah, itu juga pasti hasilnya bakal berbeda gitu, Pak. Berarti itu termasuk window dressing juga. Kalau seperti itu. Gimana ya menjelaskannya? Jadi konsepnya, kalau kita bicara window dressing, kita lihat dulu nih terminologinya dulu seperti apa gitu ya. Case-nya seperti apa gitu. Perlu kita coba di kalian browsing dulu sebenarnya terminologi window dressing itu seperti apa gitu yang firm lah, yang menurut pengertian sebenar-benarnya window dressing gitu. Apakah kemudian ketika dia mengambil pilihan atas laporan opsi dari pilihan kebijakan akuntansi itu bisa dikatakan sebagai window dressing? Kalau menurut saya ya iya gitu menurut saya, karena tetapi kan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Karena itu diperbolehkan gitu. Iya kan? Itu kan diperbolehkan gitu. Jadi ya kalau kita boleh pakai bedak, kenapa saya harus dilarang gitu kan? Sebenarnya kan kasarannya kan seperti itu gitu. Tapi sebenarnya yang perlu ditekankan adalah
bedak seperti apa yang mau kita pakai gitu kan, sebenarnya kan itu. Jadi kalau bedaknya itu sesuai dan memang itu bisa membuat kita cantik dan itu bukan merupakan sesuatu yang dilarang, ya menurut saya itu ya boleh-boleh aja gitu. Menurut saya nggak ada larangan. Wong saya ke sekolah, saya mau ke kampus pakai bedak nggak boleh, nggak ada larangan untuk pakai bedak. Kenapa saya harus dilarang? Gitu, nggak boleh. Kecuali kampus menentukan saya harus ke kampus pakai bedak Marbella warna ini gitu, atau bedak apa gitu. Nah, dan kemudian saya pakai bedak yang lain itu oke. Kalau kampusnya cuma bilang harus kalian boleh pakai bedak gitu. Ya bedak apa aja kan boleh. Saya mau bedak murah atau bedak mahal kan suka-suka saya gitu kan. Yang penting kan saya dapat cowok ganteng kan, endingnya kan seperti itu gitu. Prinsipnya seperti itu. Tapi balik lagi ini masih kita diskusi saja ya. Bisa jadi pemahaman saya itu salah gitu. Nah, mungkin kita berangkat dari terminologi window dressing dulu supaya kita bisa memiliki pemahaman yang sama terkait dengan apa itu window dressing gitu. Mungkin coba kalian browsing di window dressing, terminologinya seperti apa sih yang dimaksud window dressing secara accounting itu. Ada yang voluntary untuk membrowsingkan buat saya untuk kemudian kita bedah sama-sama gitu terminologinya. Ada yang mau menyampaikan? Coba deh, yang pegang laptop atau yang pegang Google. Window dressing. Tapi prinsipnya sebenarnya window dressing itu kalau yang saya tahu mereka selalu bilang tidak dilarang gitu ya. Cuman konteksnya larangannya itu dikarenakan apa? Window dressing adalah, kita lihat sama-sama, strategi yang digunakan oleh manajer investasi untuk mempercantik portofolio sebelum dipresentasikan ke klien. Kan kalau dalam konteks untuk investasi, merilis laporan keuangan. Memoles kinerjanya, ya. Yang susah memang saya nggak tahu apakah kemudian ini bisa diperkenankan atau tidak ya sebenarnya, karena memang terminologinya adalah itu banyak dilakukan kan, artinya yang tadi disampaikan itu banyak terjadi, dan mungkin yang akan lebih hati-hati kita sebagai usernya ya, apakah kemudian ya terlepas dari apakah perusahaan itu melakukan window dressing atau tidak, tetapi kalau kita melakukan analisis itu kita bisa melihat polanya sebenarnya dari datanya yang ada gitu, data yang ada dari perusahaan gitu. Jadi ya kalau dia streamingnya itu di bulan-bulan sebenarnya di bulan-bulan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 itu flow-nya itu pertumbuhannya stable dan kemudian di triwulan 4 itu kemudian menanjak signifikan, ya berarti itu kan irregular gitu, unusual gitu. Nah, unusual itu sebenarnya ada potensi, ada tendensi, ada something yang disembunyikan gitu. Kalau kita sebagai mempunyai feeling analis ya, kalau kita mempunyai feeling analis seharusnya ya
ya sebenarnya pattern-nya itu sudah terbentuk. Pattern dalam 1 tahun dan pattern dengan pola-pola tahun sebelumnya. Kalau pola-pola di tahun sebelumnya dia triwulan 3 pasti turun, triwulan 4 pasti naik, ya berarti memang polanya perusahaan itu seperti itu di tahun-tahun di dalam periode dia beroperasi. Bisa jadi jangan-jangan sepanjang tahun atau sepanjang tahun-tahun sebelumnya mereka melakukan window dressing di setiap akhir periode. Kita kan juga nggak tahu kan. Artinya di pola akhir tahun itu selalu naik, pola akhir tahun selalu naik, pola akhir tahun selalu naik gitu. Bisa jadi setiap tahun mereka melakukan window dressing gitu. Bisa jadi ya, kita kan nggak tahu. Nah, itu yang kemudian akan sulit untuk diidentifikasi. Nah, yang bisa melakukan identifikasi adalah mekanisme corporate governance, mekanisme penggantian manajemen. Penggantian manajemen itu nanti kemudian kalau kita ngomong window dressing kan kemudian ada namanya big bad gitu ya. Big bad gitu ya. Yang itu yang kemudian yang ketika ada manajemen datang mengganti itu dia harus melakukan mandi besar lah istilahnya, membersihkan dosa-dosa di sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya karena ada treatment akuntansi yang mungkin tidak benar, tidak tepat atau window dressing, tetapi dilakukan secara sustain, secara konstan, secara reguler sehingga kemudian dia bisa melakukan pembohongan terhadap pengguna laporan keuangan gitu ya. Secara reguler, dan kemudian baru diketahui ketika ada penggantian manajemen. Penggantian manajemen itu adalah satu tools mekanisme yang dilakukan, penggantian direksi dengan komisaris itu adalah salah satu tools yang digunakan di dalam corporate governance untuk menjaga hal-hal tersebut gitu loh, untuk membersihkan hal-hal tersebut. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya window dressing yang dalam periode yang panjang gitu ya. Dalam periode karena sudah panjang dan terpola sehingga orang luar itu, orang eksternal itu nggak bisa melihat itu sebenarnya ada window dressing atau enggak, karena ya kalau kita melihat di tahun sebelumnya seperti itu Pak, tahun sebelumnya lagi tahunnya seperti itu Pak gitu ya. Ya kemudian kalau polanya seperti itu bagaimana kita menyampaikan bahwa itu window dressing atau enggak ya sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya fungsi dari penggantian manajemen dalam periode tertentu gitu ya. Itu salah satu yang dilakukan. Begitu jawabannya. Mungkin ada yang mau berpendapat lain, is okay loh, nggak masalah. Ini kita discuss saja gitu. Saya suka kelasnya lebih ke interaktif, jadi nggak kemudian pendapat saya selalu benar, nggak juga. Gitu. Monggo. Terima kasih Pak. Oke Mbak. Oh saya lanjutkan dulu kali ya, nanti kita diskusinya di belakang mungkin lebih interaktif, lebih enak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, ini manajemen accounting choice, forecast error, kesalahan dalam menyusun forecast, noise from accounting rules. The fit between accounting standard and the nature of the firm transaction may introduce some distortion on the report financial statement. Nah, ini yang poin 1 ini saya coba kasih kalian contoh sebenarnya yang terjadi seperti apa case-nya. Kalau kalian ada case di semua BUMN gitu ya. Ini karena kebetulan saya ngurusi BUMN sebelumnya, karena terhitung hari ini saya nggak ngurusin gitu ya. Tapi sebelumnya saya pegang BUMN. Yang terjadi adalah tadi ada yang disebutkan capital list dan operating list. Ada kalian mungkin kenal nanti kalau ada yang kenal ISAK 8 gitu. ISAK 8 itu mengharuskan sebuah entitas untuk melakukan pencatatan capital list. Nah, di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang sebenarnya in real itu nggak tepat ketika sebuah perusahaan melakukan pencatatan di capital list. Nah, jadi ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang sederhana. Sebuah perusahaan BUMN, case-nya ini PLN itu mempunyai pembelian listrik. Dia jualan listrik kepada masyarakat. Listriknya itu diperoleh dari 2. Mereka produksi sendiri dan mereka beli. Nah, beli itu dari pengembang listrik swasta. Pengembang listrik swasta itu mereka berinvestasi dengan adanya kontrak jual beli antara PLN dalam jangka waktu yang panjang, 20 tahun, 25 tahun. Jadi selama 20 tahun mereka produksi listrik itu ada PLN pasti beli.
Di dalam aturannya, kalau kita mengacu di standar accounting-nya, di ISAK 8, itu atas kontrak jual beli jangka panjang, ada kewajiban untuk mencatat asetnya di dalam buku pembeli lah, buku PLN lah kasarnya seperti itu. Artinya seluruh IPP, karena di situ ada kontrak jangka panjang dan ada bargain purchase option di periode tahun ke-20 atau 25 gitu. Nah, itu mengharuskan seharusnya bukunya itu harus dicatat di buku atas liability, list liability dan kemudian aset yang dimiliki oleh pengembang listrik swasta itu harus dicatat di PLN. Kasarannya seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau itu dicatat, itu bisa jadi utangnya seluruh IPP, pengembang listrik itu atau akan masuk ke dalam utang PLN. Bisa kebayang itu totally mungkin hampir di atas 2.000 triliun totalnya. Kalau kita mengacu standar yang diatur di dalam ISAK 8 gitu, di PSA, di FRS yang terkait dengan ISAK 8. Nah, itu kan kemudian menjadi noise sebenarnya. Ini kalau kita menerapkan seperti ini, kita akan damainya seperti ini. Tapi kalau kita nggak menerapkan ini, kita nggak comply dengan standar, accounting standar. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kualitas menjadi question, menjadi pertanyaan. Bagaimana kita mengambil kebijakan untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, itu yang salah satu hal yang terjadi. Misalkan contohnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, forecast error. Ya, kalau kita menyusun forecast, tetapi kemudian kita salah menyusun estimasi, membuat estimasi yang tidak tepat, ya pasti forecast yang akan kita susun juga nggak tepat gitu. Kalau kita membuat forecasting berdasarkan laporan keuangan yang sudah terdistorsi, ya pasti forecast yang akan kita susun, yang kita buat ya pasti akan forecast dari laporan yang terdistorsi, berarti nggak tepat, error. Itu kenapa pentingnya penyusunan dari laporan keuangan yang bersumber dari forecasting dengan asumsi yang tepat, dengan laporan keuangan yang sudah proper. Yang ketiga, managing accounting choice. Ini adalah managers accounting choice, pilihan dari manajer terkait dengan kebijakan akuntansi yang akan diambil untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, itu lebih ditekankan kepada adanya potensial insentif yang akan didapat sebenarnya, misalkan dari DEPCAP. Nah, itu yang lebih ke inventiveness to choice accounting dan gitu ya. Di situ hal-hal yang menjadi concern sebenarnya. Kemudian manajer itu mengambil pilihan-pilihan seperti beberapa hal yang menjadi concern itu kan debt covenant itu. Covenant itu adalah persyaratan pinjaman yang diatur di dalam perjanjian pinjaman. Jadi misalkan rasio-rasio yang digunakan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman itu covenant. Jadi kalau ada perjanjian namanya lender itu kan pengen mengamankan duitnya duitnya kembali. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menaruh persyaratan rasio di dalam perjanjian. Nanti yang disebut sebagai covenant. Covenant-nya macam-macam. Ada covenant terkait dengan debt covenant atau rasio profitabilitas dan sebagainya. Itu yang disebut covenant. Compensation kontrak berarti ada kompensasi yang akan diterima di dalam sebuah perjanjian kontrak. Pertimbangan terus kemudian ini contest for corporate control gitu ya, untuk kontrol dari perusahaan, terus kemudian pertimbangan pajak, pertimbangan regulasi, pertimbangan dari capital market dan stakeholder, terus competitive consideration, pertimbangan yang lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yang lainnya adalah relevan dan reliability. Nah, sebenarnya dua hal ini kan di dalam konsep akuntansi kan sebenarnya dua hal yang selalu
apa ya, bertentangan, ya bukan bertentangan ya, untuk seiring sejalan itu relatif lebih susah gitu. Relevan itu kan reliability must be variable, representative factfulness, dan netral gitu, itu pengertiannya. Relevan itu ya mempunyai kapasitas yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan gitu ya. Informasi yang didapatkan, informasi yang disampaikan itu memberikan kondisi yang yang sesuai di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kadang itu trade off antara relevan dan reliability gitu. Jadi enggak selalu seiring sejalan gitu. Agak susah memang kemudian ketika kita membuat reporting forecast lebih relevan, tetapi kadang itu tidak reliable. Nah, hal yang terjadi seperti itu. Memang terminologinya agak-agak susah ya kita melihat ini sebagai reliable itu kan lebih ke konservatifnya gitu ya, lebih konservatifnya. Tapi kalau relevance itu lebih ke informasi apa ya, prediktif analisisnya gitu ya, lebih ke forecast-nya yang informasi yang lebih bagus gitu. Kadang itu relevan itu seperti itu dilihatnya secara sederhana. Kalau reliable ya lebih ke konservatifnya gitu. Next, kemudian accounting analysis. Adjustment for accounting distortions of financial report better. Nah, ini sebenarnya kan step yang harus dilakukan. Bagaimana kemudian kita melakukan adjustment atas distorsi akuntansi yang kita dapat, yang kita temukan, untuk kemudian kita bisa menyampaikan laporan keuangan, melakukan recasting atas laporan keuangan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Itu yang akan dilakukan untuk hal ini. Terus kemudian adjust the standard gitu. Specific analysis objective for particular user gitu. Jadi tujuan analisis secara spesifik untuk user-user tertentu gitu ya, pengguna-pengguna tertentu. Ya. Proses dari accounting analisis itu sendiri. Sumber-sumber dari distorsi accounting ya tadi seperti yang kita sampaikan, yang saya bilang ya, accounting standar itu bisa membuat potensi terjadinya distorsi. Kesalahan dari estimasi itu juga bisa menjadi sumber dari distorsi akuntansi. Kemudian trade off antara reliability dan relevansi itu ya, itu juga menjadi salah satu sumber potensi terjadinya distorsi atas laporan keuangan. Earning management kita dibahas sama-sama. Strategi yang sumbernya itu motivasinya dari strategi, motivasi, dan mekanismenya. Mekanismenya ada agak-agak income shifting gitu. Income shifting ini ditarik depan gitu kan ya. Nanti dibaca selanjutnya itu beberapa hal yang terkait dengan earning management. Tahapannya dalam melakukan accounting analysis. Nah, ini tahapannya ada 6 tahapan. Mengidentifikasi prinsip accounting policy, jadi prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan yang dipakai, itu apa. Terus kemudian mengakses accounting flexibility, dilihat itu di dalam kebijakan yang diambil itu ada fleksibilitas atau enggak. Terus kemudian dilihat, mengevaluasi strategi-strategi accounting yang ada yang digunakan, mengevaluasi dari kualitas pengungkapan, mengidentifikasi dari potensial red flag, nanti kita lihat red flags itu apa, dan kemudian kita melakukan undo atas accounting distorsi yang ditemukan. Itu tahapan untuk accounting analisisnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya ambil minum dulu ya. Saya ambil minum sebentar ya. Saya ambil.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya Pak izin bertanya. Silakan Mas. Itu Pak tadi terkait kualitas informasi akuntansi itu jika dilihat dari sisi investor itu lebih melihat apa namanya yang relevan atau yang satunya Pak yang reliable Pak? Investor kalau menurut saya dia akan melihat yang relevan. Yang relevan. Artinya sebenarnya dia melihat ke predictive analisisnya kalau versi saya ya. Karena dia butuh informasi yang kondisi saat ini seperti apa dan proyeksi ke depannya seperti apa. Kalau mana sih relevan dan reliable. Karena di situ ada konteks pengambilan keputusan. Makanya kemudian investor akan melihat kualitas dari laporan itu yang relevan seperti apa gitu. Ya sebenarnya pasti mereka akan nggak mungkin kan kemudian akan melihat relevan apa tapi relevan aja tetapi tidak kemudian itu tidak didapat diverifikasi, tidak dapat dipertanggungjawabkan kan ya pasti itu menjadi hal yang harus dipenuhi gitu. Tapi dalam konteks pilihan dalam hal ini harus dipilih, maka relevansi itu yang akan menjadi first priority dalam top list ketika investor akan mengambil keputusan untuk berinvestasi di dalam sebuah perusahaan. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan dulu sampai mana tadi? Oke, ini tahapannya. Yang dari tahapan tadi analisis, accounting analisis. Nanti kalian pasti diminta untuk tahapan accounting analisis itu apa aja gitu biasanya. Identifikasi dan sebagainya. Itu biasanya kayaknya kok dulu ya kayaknya pernah diminta. Ujiannya pernah keluar deh kayaknya. Identifikasi prinsip accounting policy, kebijakan akuntansi yang diambil. Kunci utama adalah untuk mengukur risiko dan critical factor yang harus diidentifikasi. Ya accounting policy-nya ya pasti harus mengacu dari standarnya lah ya. Standarnya kalau yang di sini ya pasti dari IFRS itu karena jamak yang digunakan adalah IFRS berarti ya yang harus diacu pasti akan mengacu dari IFRS. Di sini ya dijelaskan bahwa IFRS juga mempersyaratkan perusahaan untuk mengidentifikasi estimasi accounting yang kritikal gitu ya. Jadi lebih ke melihat untuk pengukuran tingkat risiko dan kritikal faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan sehingga kemudian itu yang akan dijadikan standar atau kebijakan yang akan diambil khususnya dalam konteks pengambilan pilihan-pilihan dari prinsip prinsip akuntansi yang akan diambil oleh perusahaan. Itu yang step di awal pertama kita mengidentifikasi, mengakses accounting flexibility. Oke, nah ini flexibility-nya dari sisi contohnya ini dijelaskan capital lease, financial lease atau operating lease pilihannya. Nah, artinya kalau di konteks seperti ini berarti kan kita harus paham sebenarnya dia kategorinya itu lebih tepat di capital lease, di financial lease atau di operating lease. Nah, in case kalau dia lebih tepat di financial lease, kalau tadi seperti konteks contoh yang saya sampaikan, nah itu tepat atau enggak gitu, karena kadang walaupun dia secara standar dia harus menggunakan financial lease, tetapi kadang kalau diimplementasikan itu jadi malah kemudian enggak sesuai dengan perusahaan. Itu yang kemudian menjadi kendala tersendiri yang harus dilihat. Artinya memang walaupun di situ ada regulasi yang mengharuskan, tetapi kalau kita mengimplementasikan itu kira-kira workable atau enggak, tepat atau enggak. Dan ketika itu terjadi, kadang kalau saya ambil konteks contohnya di
laporan keuangan yang PLN, itu harus ada regulasi yang mendukung untuk supaya mereka tidak mengimplementasikan standar yang diatur. Gitu. Misalkan kalau tadi disampaikan dia secara standar, secara accounting dia harus menggunakan capital list, tetapi dengan constraint satu dan lain hal itu tidak bisa diimplementasikan karena memang itu tidak tepat, tidak sesuai, dan tidak merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Nah, harus ada regulasi yang mendukung supaya mereka bisa di-waive dari kewajiban untuk financial list. Itu biasanya nanti akan ada regulasi dari OJK untuk menyampaikan bahwa untuk konteks perusahaan di sektor ketenagalistrikan itu dia boleh untuk tidak mengimplementasikan finansialis di dalam pencatatan aset yang dimiliki. Nah, seperti itu. Memang itu kan masuk dalam konteks kategori flexibility gitu. Ada flexibility yang bisa diambil, yang bisa dipilih dengan mempertimbangkan kondisi realnya seperti apa. Nah, itu ya. Nah, flexibility in accounting choice mengizinkan managers untuk mengkomunikasikan informasi ekonomi atau meng-hide through performance gitu ya. Ini yang bagus itu di sisi awal, di sisi mengkomunikasikan economic information, atau yang sisi jeleknya mungkin meng-hide through performance. Dia bisa menyembunyikan performance yang sebenarnya. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi ya permasalahan yang harus kita identifikasi sebenarnya gitu di dalam proses analisis accounting. Isu to consider di situ, issues to norms for accounting policy with industry peers gitu ya. Berarti aturan-aturan yang digunakan, diambil, yang diimplementasikan oleh peers-nya ya, peers dalam hal ini perusahaan di level industri yang sama. Insentif untuk manajer untuk memanage earnings gitu. Perubahan kebijakan. Nah, ini perubahan kebijakan itu juga yang perlu dilihat sebenarnya. Perubahan kebijakan itu kok mendadak dilakukan, kenapa gitu. Nah, itu yang biasanya ada tendensi ada manipulasi earning management. Ada perubahan mendadak misalkan dalam sebuah kebijakan yang diambil. Biasanya itu menjadi tanda sinyal bahwa ada earning management di sana. Dan selanjutnya, evaluasi kualitas dari pengungkapan. Manager have considerable discretion in disclose certain accounting information. Jadi dia harus melihat bagaimana pengungkapan informasi-informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang disusun. Apakah diungkapkan secara cukup, apakah ada pencatatan di dalam laporan keuangan, diungkapkan secara disclose di dalam catatan laporan keuangan, dilaporkan secara konsisten, apakah ada batasan membatasi, ada batasan dari IFRS untuk pengungkapannya dan sebagainya. Nah, itu yang juga hal-hal yang perlu dievaluasi, yang perlu dilihat di dalam mengukur kualitas dari pengungkapan laporan keuangan. Mengidentifikasi potensial red flag. Nah, ini banyak sekali yang kita red flags ini, financial performance, auditor resignation, for non-routine auditor change gitu. Salah satunya ini adalah red flag, itu kan sinyal sebenarnya. Qualified audit report. Nah, udah qualified, ini what's happen gitu. Qualified audit opinion or audit change. Last year and adjustment, perubahan secara besar di akhir periode. Nah, seperti hal-hal yang dikategorikan sebagai red flag. Sudden increase in inventory in comparison to sales. Adanya perubahan secara mendadak di kenaikan nilai inventory ketika diperbandingkan dengan nilai penjualan. Nah, itu berarti ada tanda ini, ada red flag di sini.
Nah, di tahapan terakhir setelah kita mengidentifikasi kan berarti kita melakukan undo accounting distortion gitu. Jadi kita menggunakan informasi dari cash flow statement dan notes of the finance statement itu undo distorsi gitu. Memperbaiki dari distorsi yang kita temukan gitu. Nah, itu sequence-nya tahapan dari 1 sampai 6 yang harus dilakukan untuk evaluasi atas laporan keuangan. Additional reading ini conceptual framework, concept of income, dan fair value. Nah, sebenarnya konteksnya di conceptual framework ini sebenarnya di segitiga ini sebenarnya. Sorry. Ini kan sebenarnya prinsip-prinsip di accounting sebenarnya kan di sini. Measurement, revenue recognition, expense recognition. Jadi poin-poin yang kita bahas di atas tadi, hal-hal ini kan sebenarnya di sini gitu. Prinsipalnya measurement, revenue recognition, kemudian expense recognition, full disclose, terus kemudian assumption-nya economic entity gitu dia, going concern, monetary unit dapat diukur, periodically berarti ada tahun diungkapkan secara kontinu setiap tahun ada periode di dalam pengukurannya. Batasannya cost, berarti industry practice, gitu. Kualitatif karakteristik fundamental relevan, terus kemudian faithful representation, terus kemudian quality, enhancing quality, itu comparability, dapat verifiability, timeliness, dan understand. Ini kan prinsip accounting ya, yang kita pernah pelajari di dalam teori akuntansi sebenarnya. Teori akuntansi elemennya aset, liability, equity, kemudian investment by owners, distribution to owners, comprehensive income, revenue, expense, gain and losses. Ini secara garis besar seperti itu. Conceptual framework lebih ke ya ini penjelasannya yang dari tadi. Type of economic income, permanent, sustain, recurring income, stable, operating income. Fair value. Nah, ini sebenarnya konteks yang saat ini IFRS itu mengacu fair value. Jadi sebenarnya sekarang kan yang kalau dulu di dalam kita belajar zaman saya ya bukan zaman kalian, zaman saya itu ya accounting adalah historical cost gitu, pasti dicatat sebesar historical cost, nilai buku. Nah, kalau sekarang konteksnya sudah berbeda gitu. Aset itu dicatatnya tidak berdasarkan nilai buku lagi gitu, dicatatnya sebagai ya ada fair value-nya di situ, nanti ada konteks mekanisme rival dan sebagainya gitu sebenarnya untuk bisa mendapatkan berapa sih nilai fair value dari aset gitu dan liability tentunya, nggak cuma aset gitu. Diukur pada measurement date gitu. Jadi ketika tanggal pengukuran fair value-nya itu disusun berdasarkan ketika nilainya itu diperoleh ketika tanggal pengukuran itu seperti besarnya seperti apa. Perbedaannya dengan historical cost ya kalau historical cost ya ketika waktu transaksi di situ. Terus kemudian yang terjadi, biaya yang terjadi gitu ya pada saat itu ketika pencatatannya. Kalau historical, kalau market base ya berarti ya assumption gitu, posisi saat ini nilai marketnya berapa, itu yang kemudian akan dijadikan acuan di dalam pencatatan di asetnya. Nah, income-nya ditentukan by management cost against revenue, historical cost kali itu. Nah, itu konsep sebenarnya fair value. Dan saya nggak tahu di posisi sekarang kalau kalian di pelajaran di accounting kan sudah mengimplementasikan fair value sebenarnya kan untuk di dalam pengakuan atas aset yang ada di balance sheet untuk saat ini ya. Kalau di kalian tingkat 3 update-nya seperti apa sih? Saya kan bukan theoretically, saya kan lebih ke practically gitu ya di dalam. Tapi kalau secara teori seperti apa yang diimplementasi di kalian?
yang sudah terjadi dan yang kalian pelajari lah, kalian pelajari yang untuk tingkat 3 ya. Tingkat 3 apa sih? Advance ya. Anyone comment atau mau membantu saya updating terkait dengan hal ini untuk implementasi fair value-nya. Oke, kalau nggak ada, ya udah deh, nanti kita lihat sama-sama. Nah, tugas minggu depan, saya minta kalian untuk analisis terkait dengan Garuda, case Garuda, laporan keuangan Garuda, gitu ya. Jadi ceritanya seperti apa sih permasalahan di Garuda ini? Ini kan di sini udah ada bukaannya sebenarnya kan. Apa yang terjadi di laporan keuangan Garuda dan menurut kalian seperti apa? Itu benar atau tidak gitu. Jadi biar inline dengan materi di hari ini gitu ya. Jadi dari sisi accounting itu seperti apa sih konteks untuk case laporan keuangan Garuda yang sebelumnya itu mencatatkan untung untuk kasus ini ya. Kasusnya ini laporan Garuda itu mencatatkan untung, tetapi kemudian rame pembahasan, terus kemudian mendapatkan evaluasi dari mana-mana, dilaporkan ke OJK dan sebagainya. Akhirnya kemudian di-revise laporan keuangan itu dicatat sebagai rugi. Nah, saya minta minggu depan itu dibuat analisisnya kalian seperti apa latar belakangnya yang terjadi permasalahan di laporan keuangan Garuda, terus kemudian latar belakangnya apa, terus kemudian apa yang terjadi, sekuensinya, tahapan-tahapannya, terus kemudian finalnya seperti apa gitu. Jadi akhirnya itu seperti apa terkait dengan kasus Garuda ini. Kalau nggak salah ya pasti di informasi di internet pasti ada semua gitu. Finalnya seperti apa, akhirnya gitu kan, di sini kan jelas nih ada akhirnya dia laporan keuangan Garuda direvisi rugi menjadi 2,4 triliun, saham Garudanya jatuh. Seperti itu. Jadi nanti kalian bikin summary-nya secara sederhana, secara ringkas saja, 1-2 halaman, latar belakangnya permasalahannya apa, terus pembahasannya seperti apa, tahapan-tahapan yang terjadi. Terus kemudian terakhirnya closing-nya seperti apa. Kebijakan yang diambil apa oleh pemerintah memutuskan seperti apa, terus kemudian direksi. Kalau nggak salah itu direksinya didenda 100 juta loh per direksi, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Bukan direksinya, komisarisnya kalau nggak salah. Itu kena denda 100 juta per komisaris atas persetujuan yang diberikan ketika mereka mencatat laporan keuangan Garuda yang dicatat sebagai untung. Kalau nggak salah ada sanksinya. Gitu. Tapi nanti kalian lihat coba berita-berita terkait dengan case Garuda ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita 15.22. Izin bertanya, Pak. Iya, Mas, silakan, Mas. Jadi gini, Pak. Tadi kan kita sudah membahas tentang window dressing, di mana perusahaan mempercantik laporan keuangannya untuk menarik investor dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih Pak perusahaan yang melakukan hal sebaliknya gitu? Semisal sengaja memperburuk laporan keuangannya untuk kepentingan tertentu gitu, Pak. Kayak misal mungkin mengurangi pajak dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Memperburuk lah ya. Normally nggak ada seharusnya ya. Tetapi untuk konteks tujuan tertentu itu memungkinkan untuk dilakukan, ya kan? Artinya misalkan terkait dengan kewajiban pajak, kewajiban dividen itu bisa untuk dilakukan gitu. Normally semuanya pengen yang
baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja dalam hari ini karena insentif yang akan diperoleh ketika laporan keuangan itu bagus, itu memberikan manfaat kepada perusahaan, kepada manajemen, manajer, pegawai gitulah. Sebaliknya kalau kita memperburuk, tidak ada insentif yang akan didapat dari pegawai, kan gitu. Manajemen lah, manajer, direksi lah gitu. Artinya kalau kita pajak itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, yang harus diberi, gitu, yang harus dilaksanakan, akan mandatori sifatnya. Nah, apa keuntungan dari seorang manajer untuk melakukan menyusun laporan keuangan yang lebih buruk? Apakah karena apa? Kalau dia menyusun laporan keuangan buruk dengan tujuan misalkan untuk menghindari pajak, nggak ada manfaatnya buat dia sebenarnya. Manfaatnya buat perusahaan kan gitu kan. Yang mendapatkan manfaat atas keringanan pajak itu bukan manajer. Manfaatnya adalah untuk pajak. Artinya manfaatnya yang akan mendapatkan adalah perusahaan gitu ya. Artinya apa? Itu bisa dilakukan, tetapi itu sangat kecil untuk bisa dilakukan, tetapi enggan untuk melakukannya gitu. Bisa, tetapi kalau bahasanya Agnes itu kan saya mampu tapi saya nggak mau gitu kasarannya gitu. Karena aku mampu tapi aku nggak mau gitu loh, kasarannya kayak gitu. Karena saya nggak dapat apa-apa dari aktiviti yang saya lakukan gitu. Secara pribadi ya, secara manajemen, bukan secara manajemen, secara personal dari direksi dan perusahaan untuk melakukan hal yang memperburuk laporan keuangan itu ya, untuk apa saya melakukan kalau endingnya hanya mengurangi insentif yang akan saya dapat, misalkan kan seperti itu. Logikanya kan seperti itu, Mas. Kecuali dia memang saya nggak peduli, saya nggak dapat insentif, nggak apa-apa, yang penting perusahaan saya survive dan mendapatkan manfaat yang lebih besar gitu. Itu kan heroik sekali gitu kan ya. Bisa aja gitu. Tapi ya itu tadi, nanti Agnes langsung nyanyi gitu. Saya mampu tapi saya nggak mau gitu kan gitu. Itu sih Mas kalau versi saya ya, versi pendapat saya pribadi ini. Ini karena saya belum melihat case yang terjadi yang ada dalam konteks seperti itu. Jadi saya belum pernah melihat. Kecuali kalau kalian melihat kemudian ada case yang dipublikasikan yang menyatakan seperti itu, bahwa ini ada perusahaan yang melakukan memperburuk laporan keuangan dan tujuan supaya dia tidak terkena pajak. Dan sebenarnya yang tujuan pajak itu lebih ke ini Mas, yang terjadi adalah lebih ke pemilihan kebijakan sebenarnya, pemilihan kebijakan accounting-nya yang misalkan itu diperkenankan oleh standar tetapi tidak diperkenalkan oleh regulasi perpajakan, misalkan kan seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya sebenarnya yang akan dipilih pasti dia yang akan digunakan standar gitu loh. Dan kemudian dari sisi auditor pajak itu akan merevise, menyesuaikan dengan apa yang diperbolehkan di dalam klausul perpajakan gitu. Bahwa misalkan pengambilan penyusutan itu harus diambil menggunakan standar aturannya strike line atau apa gitu. Tetapi itu nggak diatur di dalam standar. Nah, kalau nggak diatur dalam standar kan bisa jadi dia akan memilih aturan-aturan atau standar-standar yang kebijakan yang istilahnya memberikan manfaat yang lebih besar buat perusahaan gitu kan. Kan seperti itu, manfaatnya lebih besar. Nah, kalau ambil manfaatnya lebih besar buat perusahaan apa? Ya otomatis dia tujuannya untuk mendapatkan laba atau mendapatkan laba yang lebih besar. Kalau laba yang lebih besar ya otomatis dia akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Atau, nah ini atau Mas, bisa jadi. Atau dia bisa mengukur ketika saya mengimplementasikan kebijakan seperti ini, yang relatif dia konservatif dan mempunyai kewajiban pajak yang lebih kecil, tetapi saya masih mendapatkan insentif. Misalkan ya, kalau saya mengimplementasikan kebijakan penyusutan seperti ini, laba bottom line dari perusahaan itu 5 triliun. Tetapi kalau saya comply dengan peraturan perpajakan, itu saya tidak comply dengan peraturan perpajakan, saya bisa mendapatkan laba 3 triliun.
Nah, 5 triliun dan 3 triliun itu bisa jadi nggak akan berpengaruh kepada manajemen. Kenapa? Bonus yang akan dia dapat itu sama, misalkan lah ya. Kasarannya ya gitu. Ketika level of kebutuhan dari manajemen itu sudah terpenuhi, baru kemudian mereka akan berkreasi. Kan gitu. Kalau kalian, kalau saya disuruh milih, saya melakukan ini dapat 5.000 dan saya melakukan ini dapat 3.000, kan saya pasti akan melakukan ini yang dapat 5.000 ya. Tapi kemudian kalau kamu melakukan A dapat 5.000, kamu melakukan B dapat 5.000, kan kalian pasti akan milih nih. Saya melakukan A atau melakukan B. Nah, kemudian disitulah kemudian kepentingan untuk perusahaan, kepentingan untuk manfaat perusahaan yang akan diprioritaskan gitu. Karena apa? Kebutuhan saya itu sudah terpenuhi. Kebutuhan 5.000 saya itu sudah terpenuhi. Kebutuhan saya nggak berkurang kalau saya pilih A atau pilih B. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi tadi pertanyaannya Mas siapa tadi namanya. Itu bisa terjadi ketika level of kebutuhan yang akan didapat, insentif yang akan didapat oleh manajemen sudah terpenuhi, dan kemudian mereka mempunyai peluang untuk berkreasi di dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang bisa memberikan pilihan-pilihan untuk mengharuskan mereka atau memberikan manfaat kepada perusahaan dengan memilih laba yang lebih rendah, tetapi tidak mengurangi insentif yang akan mereka dapat. Nah, itu Mas gitu. Jadi balik lagi ke konsep karena aku mampu tapi aku nggak mau gitu lah. Kalau aku mampu dan aku mau ya lain ceritanya gitu. Nah, seperti itu Mas. Baik, terima kasih. Bisa dipahami kan Mas ya? Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa saya di-capture-kan ya. Di-capture-kan ya, jangan yang pas thank you ya, tapi di-capture-kan itunya ya. Silakan Mbak. Izin bertanya Pak, terkait ando distorsi akuntansi. Apakah ando distorsi akuntansi itu memerlukan benchmarking dari perusahaan-perusahaan yang sejenis, dan kalau iya itu bagaimana contoh dari ando distorsi akuntansi itu Pak? Makasih Pak. Kalau ando distorsi akuntansi itu kan setelah kita mengetahui adanya distorsi ya Mbak. Jadi kalau kita nggak mengetahui sekuensinya ketika tadi tahapan 1 sampai 4 kita mendapat 1 sampai 5 ya. Yang tahapan terakhir kan mengando distorsi ya. Kalau 1 sampai 4 itu sudah oke, 1 sampai 5 itu sudah firm, 1 sampai 6 sudah oke, dan kita nggak menemukan distorsi ya berarti kita nggak perlu melakukan ando distorsi ya. Kita nggak perlu melakukan penyesuaian. Tapi kemudian kalau di situ ditemukan ada distorsi, baru kemudian kita melakukan recasting gitu, mengembalikan kepada kondisi yang seharusnya, yang kemudian merefleksikan tadi yang poin di atas, kondisi realistic economic condition gitu ya, kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya. Ya kalau menggunakan benchmark, ya pasti ketika kita melakukan asesmen, melakukan evaluasi di tahapan 1 sampai dengan tahapan ke-5, itu kita sudah mengukur menggunakan benchmark itu. Kita pasti akan melihat peers kita, perusahaan yang di satu line industri, dia pakai penyusutan strike line, kok saya pakai penyusutan double declining, kan itu kan berarti sudah mempertimbangkan implementasi di perusahaan yang kompetitor gitu ya. Nah kalau di satu line industri menggunakan strike line, kok saya menggunakan double declining sendiri, berarti kan itu sudah jelas itu distorsi gitu kan itu. Nah itu sudah posisi kita memperbandingkan, melihat aspek dari perusahaan-perusahaan yang di level industri yang sama sebenarnya. Nah tinggal nanti kemudian berapa yang harus kita revise, berapa yang harus kita undo, nah itu yang kemudian kita hitung, dan itu menjadi biasanya nanti di soal ujian ada satu. Setelah kita melakukan tahapan, diketahui bahwa ada permasalahan segini, nilainya segini, kemudian kalian harus melakukan perhitungan berapa sih nanti kondisi yang seharusnya gitu biasanya. Kayaknya di soal-soal ujian ada deh. Gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Oke. Saya minta tolong sudah difotokan ya? Iya Pak. Ya, Mbak. Biar saya kirim. Oke, terima kasih Mbak. Oke.
Kalau sudah nggak ada, kalau ada lagi, kalau nggak ada, ya saya cukupkan kelasnya. Artinya materinya kan sebenarnya ini hanya mengingatkan kembali apa-apa yang kita pelajari sama-sama di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Hanya merangkum, yang summary-kan sebenarnya. Jadi tinggal kalian membaca-baca saja, mengulang-ulang, mengingat kembali lah. Kemudian nanti tambah satu case yang untuk Garuda ini sebagai tugasnya lah, biar ya, komplit ada tugasnya yang harus dilakukan. Formatnya sama, tugasnya seperti tadi. Mau diketik semuanya, ketik semuanya saja, seragamkan. Font yang mau kalian pakai samain semuanya, samakan dengan tugas-tugas yang lain. Nanti kita submit di LMS-nya. Gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya, Bapak boleh ngulang yang tentang red flags nggak, Pak? Gimana Mbak? Itu berarti sama dengan kayak fraud gitu ya, Pak? Sebenarnya fraud itu adalah, kalau fraud itu kan ada nilai uang yang dirugikan. Maksudnya fraud itu kan ada potensi untuk memperkaya diri sendiri kalau fraud itu ya. Nah ini belum tentu ini adalah ada potensi, ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi yang pasti adalah activity ini kan bentuknya activity yang irregular dan tidak sesuai dengan lazimnya, yang mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Jadi tidak, ya bisa jadi fraud itu adalah salah satu red flag sebenarnya, salah satu red flag karena ada potensi untuk memperkaya diri sendiri dari laporan keuangan atau dari aktiviti-aktiviti di perusahaan yang kemudian berdampak kepada laporan keuangan. Tapi itu adalah salah satu, tapi tidak selalu red flag itu mempunyai dampak mempunyai N-nya itu fraud gitu ya, memperkaya diri sendiri enggak, karena ini lebih ke aktiviti-aktiviti yang jamak, yang tidak reguler digunakan, yang tidak sesuai dengan standar, yang berpotensi itu aktiviti yang mendistorsi laporan keuangan yang disusun, tidak reguler, tidak unusual, ya dia unusual gitu, tidak jamak digunakan, gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan untuk kelas pada hari ini. Izin bertanya, Pak. Oh, masih ada. Saya dua lagi ya maksimal ya. Silakan. Terkait ini Pak, yang tadi ada relevan sama reliabilitas itu. Nah itu kok trade off tuh maksudnya gimana tuh Pak? Bukannya dua itu tuh saling berkaitan gitu Pak? Ya kadang yang lebih prioritas untuk reliable itu dia nggak relevan, kurang relevan gitu ya. Jadi gini, trade off itu terminologinya dia dua-duanya nggak bisa 100% gitu. Artinya kalau yang satu 60%, satunya pasti akan turun 40% gitu. Yang satu 70% mungkin satunya dia akan turun ke 30%. Jadi dua-duanya kayaknya yang dulu saya tangkap itu dia memang kalau kita terlalu reliable pasti kita akan kurang di relevannya gitu lah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita terlalu mengutamakan relevansi, kadang reliable-nya itu menjadi less priority, lebih kurang untuk. Jadi untuk dua-duanya kita sangat reliable dan kita sangat relevan itu kayaknya sama kayak konsep gaspol sama rempol itu kayaknya nggak ketemu gitu. Seperti itu sih konsepnya sebenarnya, Mas. Jadi ya membalancing itu yang memang kemudian menjadi utamanya gitu, menyeimbangkan antara ya apa. Tapi balik lagi ya bahwa kemudian kita akan lebih relevan atau bahwa kita akan lebih reliable itu balik lagi
kalau dulu saya waktu kuliah itu dosen itu datang ke kelas, oh anak ini akan lebih dekat ke relevan, oh anak ini akan dapat ke reliable, oh anak ini akan dapat ke relevan. Nggak tahu dia bisa memetakan seperti itu gitu. Jadi apakah, tapi nggak ada kemudian anak ini relevan dan reliable, kayaknya nggak ada gitu. Jadi ya itu konsepnya trade off itu Mas sebenarnya. Jadi dia akan lebih tinggi di mana gitu, dan dia akan lebih kurang di mana. Seperti itu sih Mas. Yang saya tangkap dulu ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Any question? Kalau nggak ada, saya cukupkan kelasnya biar saya ngisi tugas dari portal untuk update. Kalian udah absen semua ya? Ada yang belum kah? Portal. Saya coba lihat. Masan Kisma. Adakah? Sudah absen Masan Kisma? Hadir Pak. Tadi sudah absen, berhasil tulisannya Pak. Oh gitu. Soalnya di sini masih statusnya belum. Saya absen lagi Pak. Oke, nggak usah, nggak apa-apa. Saya baik, Pak. sini. Terima kasih Pak. Mas Ahmad Nur Ardiansyah. Hadir Pak, sinyal dia 3G deh, dia bilang gitu. Jadi kayak keluar masuk gitu. Oke, ya wes, nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya ya. Nanti kita jumpa insya Allah minggu depan di jam yang sama. Semoga tidak ada kendala atau pergeseran. Nanti kalau ada seperti biasa saya infokan ke Mbak Nabila. Terima kasih. Waktunya kita akhirkan kelas pada kesempatan sore hari ini. Tetap sehat, jaga kesehatan semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.